kembali lagi ke channel aku, Firda. Udah kayak YouTuber aja nih aku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firda. Di video kali ini, aku akan menjelaskan presentasi mengenai satu mata kuliah di kampus aku. Oke, tonton terus sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirda Nurhanifah, NPM 18120244 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai magang 1 di SD Negeri Oke, tak usah tunggu lama, langsung saja, ini videonya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah. Untuk visinya sendiri, di sini sudah tertera, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Untuk misinya sendiri, yaitu yang pertama, terselenggaranya lingkungan pendidikan yang religius, sehingga terbentuk peserta didik yang taat beribadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pemeluk agama lain. Yang kedua, yaitu terselenggaranya pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif, dan berprestasi dalam bidang akademik. Yang ketiga, yaitu terselenggaranya kegiatan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya dalam bidang non-akademik. Yang keempat, yaitu terwujudnya rasa cinta tanah air dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, terwujudnya sikap mencintai dan menghargai kebudayaan daerah sebagai sumber kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, yaitu terwujudnya perilaku ramah lingkungan dengan kebiasaan hidup bersih dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah. Yang pertama, pada bagian program akademik, yaitu terdapat beberapa jenis perlengkapan pembelajaran, di mana perlengkapan pembelajaran sendiri merupakan barang-barang yang digunakan dalam pembelajaran yang sifatnya habis dipakai atau dapat dipakai berulang-ulang. Jenis pembelajaran tersebut merupakan jenis pembelajaran yang terdapat pada setiap kelasnya. Untuk sarana dan prasarana mengenai alat dan bahan peraga yang digunakan yaitu torso, wayang, globe, dan poster. Media pembelajaran dengan jenis media audio menggunakan radio. Tergantung bagaimana guru yang mengajar di kelas. Untuk media pembelajaran dengan jenis media visual yang digunakan yaitu dengan adanya poster yang selalu ada di tiap kelasnya, terdapat pula peta yang terdapat pada kelas tinggi yaitu di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sedangkan media audiovisual yang digunakan sekolah yaitu LCD proyektor, meskipun tidak pada setiap kelas ada, diantaranya hanya pada terdapat kelas 3, 4, 5, dan 6. Adanya sabun cuci tangan di wastafel yang terletak di sebelah kantin dan sebelah musola guna membiasakan siswa untuk mencuci tangan, dan tersedia juga pembersih di kloset atau kamar mandi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program akademik dan non-akademik di SD Negeri. Untuk program akademik sendiri, SD Negeri mengikuti lomba-lomba yang diadakan agar siswa dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya seperti lomba LCC dan lomba olimpiade. Untuk program non-akademiknya sendiri, yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti lebana, pramuka, dan komputer. Serta pada setiap hari Senin diadakan dokter kecil yang perwakilan kelasnya memakai pakaian putih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan tata sekolah. Di sini juga sudah ada gambarnya. Untuk SD Negeri memiliki 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru agama Islam, 1 guru agama Katolik,
1 guru olahraga, 1 guru ekstra rebana, 1 guru ekstra pramuka, dan 1 tenaga administrasi serta 1 penjaga sekolah. Untuk program non-akademiknya sendiri, yaitu sarana sekolah yang terdapat di SD Negeri Mangunkusumo dalam jenis perlengkapan kesenian, yaitu berbagai macam alat musik untuk ekstrakurikuler rebana dan kuda lumping untuk persiapan dalam kegiatan pesta siaga. Sarana prasarana dalam perlengkapan olahraga yang terdapat di SD Negeri terletak pada ruang guru. Untuk jenis perlengkapan tersebut kurang tertata baik karena tidak memiliki keranjang atau tempat penyimpanan tersendiri. Jadi terkesan kurang rapi seperti itu. Bahkan ada kelas yang memiliki bola sepak bola karena setelah kegiatan belajar mengajar mata pelajaran penjaskes, bola tersebut tidak dikembalikan ke tempatnya semula. Terdapat komputer di ruang guru lengkap beserta printer dan CPU, sedangkan pada ruang kelas terdapat proyektor hanya ada di kelas 3, 4, 5, dan 6 untuk menunjang bagaimana proses KBM berlangsung. Untuk sarana keterampilan berupa rebana dan kuda lumping terletak di perpustakaan sendiri. Untuk prasarananya sendiri yang ada di SD Negeri terdapat 6 ruang kelas, diantaranya kelas 1 sampai kelas 6, ruang kepala sekolah yang terletak di deretan bangunan paling belakang dekat dengan ruang kelas 5, dan ruang kelas 6, ruang guru yang terletak bersebelahan dengan ruang kepala sekolah, ruang tata usaha yang terletak menjadi satu dalam ruang guru, dan keadaan ruang perpustakaan sedikit kurang aktif karena pegawai untuk mengelola perpustakaan ini tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan program sekolah. Dari pengelolaan program yang kami amati di SD Negeri cukup baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk di bidang akademik sendiri, ada pengembangan prestasi peserta didik dalam pembelajaran numerisasi, literasi, interaktif, dan tematik integratif, dan mengembangkan karakter peserta didik dengan bersalaman dengan Bapak Ibu Guru saat masuk ke sekolah, serta mengadakan apel pagi dan literasi di kelas. Untuk program non-akademik sendiri, ada pramuka, dokter kecil, dan rebana, serta komputer. Adanya program tersebut diharapkan agar peserta didik dapat mengembangkan prestasinya lewat program non-akademik yang ada di sekolah. Sekarang, hanya terdapat 1 kantin dalam sekolahan tersebut, di mana letaknya yaitu di pojok dan berdekatan dengan kelas 4 dan 5, di antara kelas 4 dan 5. Ya. Adanya ruang parkir yang ditata khusus untuk guru yang berada di depan gerbang pintu. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri terdapat 3 ekstrakurikuler, di antaranya ekstrakurikuler rebana, ekstrakurikuler komputer, dan ekstrakurikuler pramuka. Untuk ekstra rebana diadakan setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13.30 sepulang sekolah, yang diikuti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ekstra ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan kerjasama, melatih kesabaran, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk ekstra komputer diadakan pada hari Kamis jam 12 sampai 14 setelah pulang sekolah juga, yang diikuti oleh kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ekstra ini bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan siswa tentang dasar-dasar komputer. Untuk ekstra selanjutnya yaitu ekstra pramuka yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 15 sampai pukul 17. Ekstra ini diikuti oleh semua peserta didik kelas siaga dan menggalang. Ekstra ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik dan untuk melatih kedisiplinan peserta didik, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kultur dan tata tertib sekolah. Menerapkan budaya akademik dan pendidikan penguatan karakter seperti religius, integritas, gotong royong, nasionalis, dan mandiri, serta menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
serta menumbuh kembangkan siswa-siswi berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan magang 1 yang dilaksanakan di SD Negeri selama 1 minggu. Yang dapat saya dan teman-teman magang simpulkan bahwa proses belajar mengajar itu cukup baik. Kepala sekolah, guru, dan pegawai juga berantusias dalam menjalankan kegiatannya masing-masing. Untuk kelengkapan administrasi sekolah yang diatur dengan baik, lingkungan sekolah yang indah dan tertata dengan rapi membuat nyaman kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat menjadikan suatu contoh bagi sekolah lain dalam mengatur tatanan sekolah, kondisi sekolah, dan lingkungan sekolah untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari kegiatan ini, kami memiliki gambaran yang dapat diterapkan pada saat kami menjadi guru kelak, dapat menerapkan budaya akademik sekolah atau kegiatan pembelajaran seperti yang sudah diterapkan di SD Negeri. Setelah melaksanakan kegiatan magang 1 ini, kami mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai situasi dan kondisi sekolah dasar, cara menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kelas, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami berharap semoga hasil dari kegiatan magang 1 dapat berguna bagi kami ketika berada dalam lingkungan masyarakat nanti. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga memiliki keseruan yang saya dapatkan selama magang 1 di SD Negeri. Yuk, lihat. Selesai guys, aku sudah menyelesaikan 1 tugas video mata kuliah aku, dan saatnya aku ingin menyudahi video ini. Yeay, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.